Gaza kini bukan lagi sekadar medan pertempuran, melainkan puing sejarah yang membisu di bawah bayang-bayang tank dan kibaran bendera Israel. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit sejak pertengahan September 2025, pasukan pertahanan Israel, IDF, akhirnya menguasai hampir seluruh wilayah Gaza City. Operasi darat yang sebelumnya disebut sebagai fase pengepungan kini berubah menjadi fase penguasaan penuh, menandai salah satu bab paling dramatis dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina. Pada awal September 2025, sumber militer Israel mengonfirmasi bahwa komando utama Hamas di Gaza City telah dilumpuhkan. Jaringan bawah tanah dihancurkan, dan sebagian besar posisi strategis mereka direbut. Rekaman udara memperlihatkan tank-tank Israel bergerak bebas di jalan-jalan utama yang kini hanya menyisakan reruntuhan. Kompleks Rumah Sakit Al-Shifa, yang dulu menjadi simbol perlawanan dan pusat kemanusiaan terakhir di jantung kota, kini tinggal puing-puing setelah serangkaian serangan presisi dan baku tembak jarak dekat. Israel menyebut keberhasilan ini sebagai pencapaian strategis terbesar sejak awal operasi tahun 2024. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa misi utama menghancurkan infrastruktur militer Hamas serta memulangkan sandera telah tercapai. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Hampir seluruh wilayah Gaza City kini berubah menjadi kawasan tak layak huni, ribuan bangunan hancur, jaringan listrik dan air musnah, serta rumah sakit tidak lagi berfungsi. Data lembaga kemanusiaan menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk Gaza City telah mengungsi ke wilayah selatan, sementara yang tertinggal hidup tanpa air bersih, obat-obatan, maupun tempat berlindung. Pasukan Israel kini memegang kendali administratif dan keamanan atas sebagian besar Gaza. Unit teknik militer IDF dilaporkan tengah melakukan pembersihan area dari sisa ranjau, bahan peledak, serta menutup terowongan bawah tanah yang tersisa. Operasi lanjutan kini difokuskan pada stabilisasi wilayah dan perburuan sel-sel tidur Hamas yang diduga masih bersembunyi di permukiman padat penduduk. Sementara itu, Hamas kehilangan sebagian besar kekuatan militernya di Gaza City. Banyak pemimpin lapangan mereka tewas atau tertangkap, dan jaringan komunikasi mereka lumpuh total. Beberapa kelompok kecil masih bertahan di utara dan pinggiran kota, namun tanpa koordinasi dan pasokan. Serangan bunuh diri serta penyergapan sporadis masih terjadi, tetapi tak lagi mampu mengubah situasi strategis di lapangan. Meski Israel mengumumkan kemenangan militernya, reaksi dunia internasional jauh dari euforia. Laporan lembaga independen dan organisasi HAM menggambarkan situasi kemanusiaan yang sangat suram. PBB menyatakan bahwa lebih dari 70% infrastruktur kota telah hancur, dan mendesak Israel membuka koridor kemanusiaan permanen. Banyak pengamat menilai bahwa kemenangan ini dibayar dengan kehancuran total sebuah kota dan penderitaan sipil dalam skala besar. Investigasi jurnalis internasional menemukan bahwa beberapa serangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan fasilitas sipil terjadi tanpa peringatan yang memadai. Laporan sementara dari Komisi HAM PBB bahkan menyinggung kemungkinan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan pemindahan paksa warga sipil. Israel menolak tudingan tersebut, menyatakan bahwa semua target yang diserang adalah fasilitas militer atau digunakan oleh Hamas untuk kepentingan perang. Sementara itu, mesin diplomasi global kembali berputar di bawah tekanan moral dan politik. Mesir, Qatar, dan Turki menawarkan mediasi untuk menghentikan operasi lanjutan serta memulai rekonstruksi Gaza. Namun hingga kini, pemerintah Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan menarik pasukannya. Banyak analis menilai bahwa Israel kemungkinan akan mempertahankan kehadiran militernya di Gaza untuk menjamin keamanan jangka panjang dan mencegah kebangkitan Hamas di masa depan. Bagi warga Gaza, akhir pertempuran bukanlah akhir penderitaan. Kota mereka kini berubah menjadi zona kehancuran, di mana kehidupan sipil nyaris lumpuh. Ratusan ribu pengungsi terus mencari tempat aman di selatan, meninggalkan rumah, kenangan, dan masa depan yang tak lagi pasti. Sementara bantuan kemanusiaan masih terhambat oleh pembatasan logistik dan situasi keamanan, Gaza kini memasuki babak yang lebih kelam. Dalam banyak hal, kemenangan Israel di medan tempur justru menandai awal dari krisis kemanusiaan yang baru. Setelah pasukan Israel secara de facto menguasai Gaza City pada pertengahan September 2025, wilayah itu kini berada dalam fase pasca pertempuran yang rumit dan tidak menentu. Walau militer Israel menyebut situasi telah terkendali, kenyataannya Gaza berubah menjadi kota hancur yang nyaris tak berpenghuni. Kamera drone internasional merekam pemandangan memilukan.
deretan bangunan runtuh, jalan-jalan utama tertimbun puing dan kendaraan terbakar, sementara bendera putih berkibar di atas rumah-rumah yang masih berdiri. Di banyak sudut kota, bau kematian masih tercium, mengingatkan dunia bahwa perang ini belum benar-benar usai bagi rakyat Gaza. Tim medis lokal dan relawan berjuang mengevakuasi korban dari reruntuhan, seringkali tanpa peralatan, bahan bakar, atau jaminan keamanan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa lebih dari 60% fasilitas medis Gaza sudah tidak berfungsi. Rumah sakit Al-Shifa, Al-Quds, dan Nasser, yang dulu menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan, kini hanya menyisakan kerangka beton. Banyak tenaga medis yang gugur, sementara sisanya terpaksa mengungsi. Listrik padam total, air bersih mengering, dan generator darurat kehabisan bahan bakar. Dalam kondisi ini, penyakit menular mulai merebak. Laporan awal dari UNICEF menunjukkan meningkatnya kasus diare, infeksi saluran pernapasan, dan kekurangan gizi akut pada anak-anak yang bertahan di pengungsian. Gaza kini bukan lagi zona perang aktif, melainkan zona bencana kemanusiaan terbesar di Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. Secara militer, Israel menyebut operasi Gaza sebagai keberhasilan strategis yang membuka jalan bagi keamanan jangka panjang. Setelah menghancurkan jaringan terowongan dan fasilitas komando Hamas, pasukan IDF kini mendirikan zona-zona keamanan dan pos pengawasan permanen di sekitar Gaza City dan Pelabuhan Utara. Korps Teknik Militer IDF dilaporkan tengah membersihkan area dari sisa bahan peledak, menutup terowongan aktif, dan membangun buffer zone antara Gaza City dan wilayah selatan. Meski secara resmi Israel menyatakan tidak berniat menduduki Gaza secara permanen, banyak pengamat menilai langkah ini sebagai awal dari kontrol administratif tidak langsung. Beberapa sumber diplomatik bahkan menyebut adanya rencana pembentukan zona administrasi sementara di bawah pengawasan militer Israel dan koordinasi dengan otoritas sipil lokal yang dianggap netral. Namun hingga kini, struktur pemerintahan Gaza praktis lumpuh. Kejatuhan Gaza City bukan berarti berakhirnya pengaruh Hamas. Meski kekuatan militernya hancur, kelompok itu kini beralih ke fase perang bawah tanah, baik secara harfiah maupun politik. Sumber di lapangan melaporkan masih ada kantong-kantong perlawanan kecil di distrik timur dan sepanjang jalur pantai. Mereka bergerak diam-diam, melakukan sabotase terhadap kendaraan Israel dan menyebarkan pesan perlawanan melalui radio bawah tanah. Namun tanpa struktur komando yang jelas, perlawanan ini lebih menyerupai simbol perjuangan daripada strategi militer yang terkoordinasi. Sementara itu, sayap politik Hamas di luar negeri, seperti di Doha dan Beirut, berupaya memanfaatkan kehancuran Gaza sebagai narasi politik baru. Mereka menyebut tragedi ini bukan sebagai kekalahan, melainkan pengorbanan besar yang akan menjadi bahan bakar perjuangan generasi berikutnya. Dengan kata lain, kemenangan militer Israel tidak otomatis menghapus akar ideologis Hamas. Justru kehancuran Gaza berpotensi memicu gelombang radikalisasi baru di kalangan muda Palestina yang tumbuh di tengah runtuhan dan kehilangan. Banyak pengamat menilai bahwa Israel memang berhasil mencapai tujuan militernya. Namun dalam jangka panjang, stabilitas yang diharapkan justru semakin sulit dicapai. Di tengah puing-puing kota, kebencian dan rasa kehilangan menjadi bahan bakar baru bagi generasi Palestina berikutnya. Di sisi lain, politik dalam negeri Israel juga berada di persimpangan yang sulit. Kemenangan di Gaza memberi suntikan legitimasi bagi pemerintahan Netanyahu, namun tekanan internasional terus meningkat. Negara-negara Barat mulai terpecah, antara yang mendukung langkah keras Israel dan yang menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum perang. Di Washington, suara-suara oposisi mulai mempertanyakan sejauh mana Amerika Serikat bisa terus memberi dukungan tanpa menanggung konsekuensi moral di mata dunia. Sementara itu, Eropa berhadapan dengan gelombang demonstrasi pro-Palestina yang menggambarkan betapa perang ini tidak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga menggoyang nurani global. Krisis kemanusiaan di Gaza kini menjadi bom waktu yang bisa memicu gejolak baru. Tanpa pemerintahan yang berfungsi dan tanpa rencana rekonstruksi yang jelas, wilayah itu berpotensi berubah menjadi ruang kosong yang diperebutkan berbagai kepentingan, politik, militer, bahkan ideologis. Dalam kekosongan inilah, kelompok-kelompok ekstrim berpeluang tumbuh kembali, memanfaatkan kemarahan rakyat yang kehilangan segalanya. Para analis memperingatkan, jika dunia gagal menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan cepat dan efektif, maka kemenangan Israel hari ini bisa menjadi benih kekacauan di masa depan. Sementara itu, para pengungsi Gaza menghadapi kenyataan yang pahit. Di tenda-tenda darurat di Han Yunis dan Rafah,
Ribuan keluarga menatap kosong ke arah utara, ke kota yang dulu menjadi rumah mereka. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, tanpa listrik, tanpa rasa aman. Para ibu mencari air bersih di tengah runtuhan, sementara para ayah mencoba bertahan hidup dari sisa bantuan internasional yang tak menentu. Di tengah penderitaan itu, muncul satu pertanyaan yang menggema dari puing-puing Gaza. Berapa harga keamanan, dan siapa yang harus membayarnya? Bagi Israel, perang ini mungkin telah menegaskan superioritas militer dan kemampuan strategisnya, namun tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Menguasai Gaza bukan berarti menaklukkan hatinya. Dalam setiap batu yang runtuh, tersimpan kemarahan, kehilangan, dan rasa perlawanan yang tak mudah dipadamkan. Dunia kini menyaksikan dua realitas yang kontras, Israel yang berdiri sebagai pemenang di medan perang, dan Gaza yang tenggelam dalam penderitaan tanpa batas. Dan di antara keduanya, terbentang jurang moral yang semakin lebar, memisahkan kemenangan militer dari kekalahan kemanusiaan. Pada akhirnya, perang selalu meninggalkan dua hal, kemenangan bagi sebagian, dan kehilangan bagi semua. Gaza kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Kota yang dulu hidup, kini menjadi saksi bisu dari ambisi, dendam, dan politik kekuasaan yang tak pernah usai. Israel mungkin telah memenangkan pertempuran, namun pertanyaan sejatinya masih menggantung di udara. Apakah mereka juga memenangkan hati dan masa depan wilayah ini? Dunia boleh berhenti menonton. Tapi bagi rakyat Gaza, perang belum benar-benar berakhir. Mereka masih berjuang, bukan lagi dengan senjata, tapi dengan harapan yang nyaris padam. Dan di tengah puing, di bawah langit yang kelabu, sejarah kembali menulis dirinya dengan darah, air mata, dan pertanyaan yang tak pernah memiliki jawaban pasti. Inilah wajah perang yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang siapa yang menang tapi tentang apa yang hilang untuk selamanya. Saya Jejak Amunisi, menelusuri fakta, strategi, dan sisi gelap di balik setiap dentuman sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya.